Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji Prof. Sutina, yang terhormat Bapak Coach Dr. Hari Wahyudi MSI, dan yang terhormat Bapak Mentor Muhammad Hasim SPD. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi selama kegiatan outclass di SDN Harjomulyo 3, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Agus Rahman, jabatan Guru Kelas Ahli Pertama, instansi SDN Harjomulyo 3, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Berikut judul laporan aktualisasi saya. Penggunaan media pembelajaran pakai tali di jari, papan perkalian, tabel perkalian, donut skip, dan jari matika untuk meningkatkan hasil belajar perkalian siswa kelas 6 di SD Negeri Harjomulyo 3, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Langkah-langkah kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1. Melakukan identifikasi terhadap isu-isu yang terdapat di unit. Tahapan kegiatan meliputi 1. Mencatat isu-isu di lembaga, 2. Menganalisis isu dengan APPL, 3. Menganalisis isu dengan USG. Kegiatan 2. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menghubungi mentor untuk konsultasi, 2. Menyampaikan isu-isu yang terjadi di unit kerja, 3. Meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor mengenai gagasan yang diajukan untuk aktualisasi. Kegiatan 3. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menghubungi coach untuk konsultasi, 2. Menyampaikan isu-isu yang terjadi di unit kerja, 3. Memaparkan rencana aktualisasi, 4. Meminta saran, masukan, dan persetujuan judul dari coach. Kegiatan 4. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat mengenai pakai tali di jari. Tahapan kegiatan meliputi 1. Melakukan rapat koordinasi tentang penerapan media pakai tali di jari, 2. Menerima masukan dan saran dari teman sejawat. Kegiatan 5. Membuat dan merancang media pembelajaran pakai tali di jari. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat papan perkalian, 2. Menyiapkan desain tabel perkalian, 3. Membuat desain donut skip menggunakan Adobe Photoshop, 4. Menyiapkan cara berhitung jari matika. Kegiatan 6. Mencetak media pembelajaran pakai tali di jari. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menggunakan jasa percetakan untuk menghasilkan media bentuk besar, 2. Mencetak media bentuk kecil dengan printer. Kegiatan 7. Melakukan pretest terhadap pemahaman perkalian. Tahapan kegiatan meliputi 1. Membuat soal pretest, 2. Membuat kunci jawaban, 3. Mendistribusikan soal, 4. Mengoreksi jawaban siswa. Kegiatan 8. Menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran pakai tali di jari. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menjelaskan cara penggunaan papan perkalian, 2. Menjelaskan cara penggunaan tabel perkalian, 3. Menjelaskan cara penggunaan donut skip, 4. Menjelaskan cara penggunaan jari matika. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta menyiapkan 4 buah media pembelajaran, di mana setiap media pembelajaran dibagi dalam satu tahap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, media papan perkalian. Mudah saja, caranya adalah 3 kali 2. Maka setiap siswa ditugaskan untuk memasukkan 2 buah stick, masing-masing 2 buah stick ke dalam 3 buah gelas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tugas siswa berikutnya adalah menjumlahkan berapa banyak stick dalam gelas tersebut, sehingga bisa kita temukan jawaban 3 kali 2 adalah 6. Media berikutnya pada tahap kegiatan kedua adalah tabel perkalian. Mudah saja, dalam media ini siswa hanya tinggal menghubungkan bagian kolom dengan baris yang paling atas. Sebagai contoh, 3 kali 2. Maka kolom paling kiri 3 kita hubungkan dengan baris atas 2.
kita pertemukan, maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Pada kegiatan belajar mengajar tahap 3, peserta menyiapkan media donut skip. Mudah saja, pada media ini anak-anak hanya tinggal menghafalkan hasil perkalian dari perkalian yang dimaksud. Contoh, anak-anak hanya melihat perkalian yang ada di dalam lingkaran, kemudian anak-anak menghafalkan hasil perkalian yang ada di samping sisi kiri. Contoh perkalian 7, maka hasil perkaliannya adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, dan seterusnya. Berikut dengan perkalian yang lain. Contoh perkalian 9. Hasil dari perkalian 9, maka 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, dan seterusnya. Untuk kegiatan belajar mengajar pada tahap keempat, media pembelajaran yang digunakan adalah Jarimatika, di mana penggunaan media ini dikhususkan untuk mereka yang sudah hafal dan mampu menempuh perkalian 1-5, sehingga untuk memudahkan mereka menghafal perkalian 6 sampai dengan 10, anak-anak hanya dibantu dengan media Jarimatika. Sebagai contoh, jempol sebagai 6, telunjuk 7, jari tengah 8, jari manis 9, kelingking 10 atau 0. Contoh cara perkalian Jarimatika, 6 dikali 7, maka dalam Jarimatika terdapat JL, jari lipat, kemudian JB, jari berdiri. Contoh perkalian 6 dikali 7, maka jari yang berdiri sebelah kanan dengan jari yang berdiri sebelah kiri kita gabungkan sebagai puluhan, kemudian jari yang dilipat sebelah kanan dengan jari yang dilipat sebelah kiri kita kalikan, kemudian hasilnya kita gabungkan dengan jari yang berdiri, sehingga didapat 30 ditambah 4 kali 3 hasilnya adalah 12, sehingga 30 ditambah 12 adalah 42, sehingga 6 kali 7 adalah 42. Itulah tadi cara penggunaan keempat media dalam kegiatan belajar mengajar saya. Kegiatan 9. Menerapkan media pakai tali di jari pada pembelajaran di kelas. Tahapan kegiatan meliputi 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Menyampaikan materi pembelajaran disertai contoh. 3. Meminta siswa bergantian menggunakan media pembelajaran. Kegiatan 10. Melaksanakan post-test setelah pembelajaran menggunakan media pakai tali di jari. Tahapan kegiatan meliputi 1. Mendistribusikan soal post-test. 2. Mengoreksi jawaban siswa. Kemudian setelah post-test dilaksanakan, peserta selanjutnya menganalisis nilai pre-test dan post-test. Dari perhitungan hasil rata-rata tersebut diketahui perbandingan nilai pre-test dan post-test adalah 61:83. Artinya, nilai post-test lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test. Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dalam materi perkalian, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pakai tali di jari dapat meningkatkan hasil belajar perkalian siswa di SDN Harjomulyo 3 Silo. Kegiatan 11. Menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan meliputi 1. Mengumpulkan data dan bukti laporan. 2. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai hasil aktualisasi. 3. Mencetak laporan kegiatan. Hasil dari kegiatan berupa laporan aktualisasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan aktualisasi yang dilakukan antara lain: 1. Dengan adanya kegiatan aktualisasi, peserta diklat dapat memahami lebih dalam menilai nilai dasar profesi PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lebih disingkat ANEKA. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA dalam pekerjaan di unit kerja, terdapat perubahan sikap, budaya, dan perilaku sehingga terwujudnya tenaga pendidik yang profesional dalam melaksanakan pelayanan publik. Terakhir, dengan menerapkan media pembelajaran pakai tali di jari, terjadi peningkatan hasil belajar perkalian siswa kelas 6
di SD Negeri Harjo Mulyo 3 Silo. Rekomendasi. Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mematangkan segala perencanaan kegiatan. 2. Perencanaan kegiatan sebaiknya harus melalui proses diskusi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap kegiatan yang akan dilakukan. 3. Membagikan pengalaman yang telah didapatkan kepada rekan kerja, yaitu tentang nilai-nilai aneka. 4. Dari segi pelaksanaan pembelajaran, siswa disarankan tidak hanya bersemangat mengikuti pembelajaran matematika saja, melainkan juga semua pada aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. 5. Penerapan media pembelajaran tidak hanya pada mata pelajaran matematika, tetapi juga diterapkan dan dikembangkan pada mata pelajaran yang lain. 6. Penerapan media pembelajaran sebaiknya diterapkan dan dikembangkan di kelas rendah untuk penanaman konsep. Demikian laporan aktualisasi saya. Saran dari penguji, coach, dan juga mentor sangat saya harapkan guna kesempurnaan laporan ini dan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.